Ya, baik rekan-rekan, semangat lagi. Pagi. Oke, terima kasih semangat ya rekan-rekan. Ya, saya harap masih dalam keadaan sehat buat alfiat, ya, tidak kurang suatu apapun, ya, dan tentunya tetap bahagia ya. Itu yang paling penting. Gitu ya. Oke. Nah, untuk menjaga imun itu harusnya salah satunya adalah dengan merasa diri bahagia ya. Jadi Anda harus bahagiain gitu ya. Jangan terlalu banyak stres. Oke, terima kasih telah bergabung di acara kita pada kesempatan pagi hari ini di kuliah basis data ya. Ini kelas teori. Nah, tapi nanti kita akan sambungkan dengan yang di kelas praktek. Oke, kemudian nanti ini Pak Jerry akan menghilang gitu ya, dan nanti kita ganti langsung masuk ke share screen gitu ya, supaya tampilannya lebih jernih, lebih baik gitu ya, ketika nanti kita masuk di recording di YouTube gitu ya. Oke, nah ini kita hentikan dulu. Nah materi kita ini sebenarnya sudah ada di mana? Di LMS kita, itu bisa Anda download ya, tadi malam jam 1-an Pak Jerry kasih materinya itu ya. Silakan Anda di download saja ya, di LMS kita. Nah, oke, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan ngomongin soal model basis data dan masih seputar data definition language pada pertemuan keempat basis data ini. Oke, dan agendanya seperti ini, ya, seperti biasa. Saya ucapkan salam dan ucapan selamat datang. Terima kasih telah bergabung dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, shalom rekan-rekan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Oke, nah ini salam dari ucapan kita, salam kebangsaan ya. Untuk mempererat tali silaturahmi kita ya dalam berbangsa dan bernegara gitu ya. Dan agendanya akan terus lanjut. Jadi di sini hari Kamis jam setengah 8 pagi ya sampai dengan selesai, dan nantinya akan ada di jam setengah 3 gitu ya. Tapi yang setengah 3 bisa menyaksikan mungkin di recording di sini karena mungkin ada kegiatan di fakultas, jadi mungkin Anda bisa menyaksikan sama di sini secara asinkron, sorry, gitu ya. Nah, oke. Dan kedua adalah salam sudah, dan sekarang giliran kita untuk doa pembuka. Coba Mbak Ketua, ada monitor? Halo. Iya Bapak. Nah, coba ditunjuk salah satu temennya. Siapa tahu ada yang ulang tahun untuk berdoa. Silakan. Itu Pak, Sartika Saraswati Pak. Tika Saraswati, adakah yang bernama Tika Saraswati? Sarastika. Sarastika. Iya Pak, saya. Oke, yuk pimpin kita dalam doa yuk. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai mata kuliah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Saras. Ya. Iya Pak, sama-sama. Oke, yang hari ini yang ketiga itu materi basis data di pertemuan kita yang keempat ini, yaitu memiliki subcapaian. Jadi Anda diharapkan untuk mampu mengimplementasikan model basis data dari suatu DBMS gitu ya, atau Database Management System. Kemudian nanti kita akan coba bahas mengenai model datanya gitu ya, dan DDL-nya. Kemudian nanti sekali lagi perkuliahan ini bisa Anda saksikan melalui sinkronus gitu ya, dan silakan jangan lupa untuk present. Kemudian yang keempat nanti kita akan diskusi dan tanya jawab. Ya. Nah sebelum memulai aktivitas kita lebih lanjut, kita kasih break dulu sebentar untuk Anda mempersiapkan ini ya, segala sesuatunya, peralatan Anda, ya silahkan, monggo dipersiapkan
sebuah lagu akan menemani Anda. Oke, beberapa saat ya dengan musik no copyright. I'm just calling to say I Oke, ya sudah mempersiapkan alat-alatnya, rekan-rekan? Halo, masih Sudah, semangat Pak. ya? Oke, Sudah, Pak. Sudah, Pak. akan kita mempersiapkan. Nah, ini terus ya, lanjut. Sudah dikasih musik yang semangat pada pagi hari ini, supaya Anda melek gitu ya. Oke. Lanjut dari pokok bahasan kita, ya ini nanti kita berlatih tentang normalisasi database, yang di bawahnya ada, yang paling penting di situ ada model relasional, gitu ya, dan model data, kemudian kita akan nanti bicara mengenai prakteknya gimana, simulasinya bagaimana. Ingat Pak Jerry mengajari Anda tentang berteori, kemudian bersimulasi, dan berpraktek ya. Jadi tiga itu adalah prinsip Pak Jerry untuk mengajar ya. Jadi silakan kita implementasi ketiga-tiganya ya. Jadi kita bisa teorinya, bisa mensimulasikan, dan bisa mempraktekkan. Gitu ya. Oke, dan seperti biasa ini sebenarnya tim kita, Anda bisa bertanya karena Anda bisa punya asdos di kelas praktik ya. Tapi pada kesempatan pagi hari ini Pak Jerry sendirian, gitu ya, tidak ditemani kakak Anda. Oke, ya, yang dalam biasanya ditemani, gitu ya, atau berkolaborasi. Oke, baik, ini Pak Jerry hari ini sendiri tidak apa-apa ya. Oke, nah hari ini sebenarnya mata kuliah ini merupakan kolaborasi dari seluruh elemen, baik Anda, dosen, dan asisten dosen. Gitu. Jadi silakan nanti Anda berimprovisasi diri, gitu ya, mempersiapkan diri dan berpartisipasi. Oke, dan Anda bisa mengakses kuliah pada kesempatan pagi hari ini, gitu ya, melalui berbagai perangkat Anda. Ya, berbagai perangkat kuliah ini dapat diikuti menggunakan perangkat digital yang saudara miliki, baik PDA atau mungkin smartphone, ya, atau mungkin laptop dan bahkan PC. Ya. Oke, dan pastikan akses internet pada kesempatan pagi hari ini Anda optimal, gitu ya. Kalau toh nanti terpaksanya, gitu ya, tidak bisa bergabung di kelas ini, Anda bisa menyaksikannya secara asinkronus melalui kanal YouTube. Oke, dan kemudian Anda langsung membuat catatan dan tugas pinter Anda, itu semuanya digital, berbasisnya digital, itu harus ada semua per tanggalnya. Jadi silakan kalau hari ini atau kemarin-kemarin belum diminta, ya pokoknya harus ada di tanggal-tanggal itu catatannya. Jadi silakan untuk Pak Jerry sudah tiap kali minggu mengingatkan ya, untuk selalu membuat catatan dan penyelesaian tugasnya. Oke, dan akses pertemuan sinkronus dan asinkronus ini ada di beberapa kanal, yaitu sinkronus kita bisa lakukan di Google Meet seperti ini, asinkronus nanti Anda bisa saksikan di YouTube channel Pak Jerry, gitu, dan jangan lupa rekan-rekan selalu presensi di Igrasias ya, keterlambatan di presensi Pak Jerry nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Sama seperti Pak Jerry juga terlambat juga, ya, udahlah, gitu ya, serah saja. Jadi saya ingatkan untuk tidak lupa presensi, gitu ya. Nah kemudian materi kita itu bisa diakses di LMS IT Telkom ya, dengan
materi pertemuan hari ini juga bisa diakses dari saya. Kita persiapkan ya, tujuannya adalah untuk ini ya, memberi waktu Anda untuk mengakses materinya. Dan ingat, keaktifan saudara di kelas ini dapat menjadi nilai dan dapat membantu saudara dalam perkuliahan ini. Ya, itu sebesar 15%. Jadi silakan manfaatkan peluang tersebut. Nah, ketika nanti kita akan masuk ke evaluasi belajar, di sana ada UTS, ya, ada kuis, ada evaluasi tugas. Nah, silakan Anda berstrategi di sini ya. Jadi tidak hanya selalu datang on time, tetapi juga harus aktif di kelas. Selain juga Anda mengerjakan tugas-tugas yang ada. Gitu ya. Di situ ada kuis, ada evaluasi tugas gitu ya. Besarnya sangat 20 dan 30%. Gitu ya. Itu artinya ketika Anda itu kerjakan bersamaan itu bahkan melebihi UTS dan UAS-nya sendiri yang hanya sebesar 45%. Gitu ya. Oke, jadi silakan Anda berstrategi di kuliah ini. Oke, tiba saatnya kita masuk ke materi gitu ya. Jadi Pak Jerry akan menyiapkan dulu ya model basis data. Ini berarti kita akan masuk ke slide yang kedua. Begitu ya. Masuk slide yang kedua, kita kasih dulu musiknya seperti yang tadi untuk mempersiapkan slide yang kedua. Silakan. Oke rekan-rekan, ya kita masuk ke slide yang kedua. Saya coba share screen kan untuk Anda. Oke, apa terlihat rekan-rekan? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Baiklah, ini kita bicara mengenai pemodelan database ya pada kesempatan pagi hari ini yang akan dibawakan oleh saya. Nah, oke. Kali ini kita dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ketika kita bicara mengenai model data, itu menyatakan hubungan antar data dan dalam database. Ya. Kemudian ada 3 macam model data dasar, yaitu secara hierarki, kemudian secara jaringan, dan secara relasional. Jadi ketika kita bicara mengenai model data, itu ada 3 model dasar, yaitu model hierarki, jaringan, dan relasional. Begitu. Oke, lanjut. Ya, model hierarki contohnya dikenal pula sebagai model pohon atau tree. Itu contohnya di situ ada ya, di pengampunya di sini ada contohnya dosen saya gitu ya dan Bu Nisa misalkan ya, ini contoh aja. Nah, di sana ada saya mengajar misalkan pengantar basis data dan pemrograman C. Nah, di sana isinya ada Rudi, Asti, Dina, itu nama-nama misalkan mahasiswanya. Sedangkan Bu Nisa di sana bisa mengajar 1 matematika, contoh saja, tetapi di 1 matematika itu ada 2 mahasiswanya atau lebih. Ya, ini adalah model hierarki. Contohnya seperti itu ya, mirip-mirip pohon. Ya, oke. Kemudian model jaringan disebut juga dengan model DODASEL, ya. Nah, kemudian setiap anak bisa memiliki lebih dari 1 orang tua, misalkan atau wali, misalkan seperti itu, ya. Atau wali kelas atau wali apa ya, wali kuliah, gitu ya. Nah, contohnya juga sama, ya. Ya, hampir mirip dengan seperti itu. Kalau Anda lihat di sana perbedaannya. Jadi misalkan matematika itu bisa diambil oleh anak ya, mahasiswa lain gitu ya, yang juga ikut sama dengan mengambil kelas pemrograman C. Gambarnya seperti itu. Oke. Jadi matematika yang di Budnisa itu diambil juga oleh anak-anak saya. Seperti kalian itu tidak hanya belajar di kelas saya, tetapi juga belajar di kelas dosen lain. Jadi itu model jaringan seperti itu, jadi terhubung intinya. Kalau yang tadi kan tidak terhubung ya. Nah, hierarki tidak ada hubungan yang
ini ya, dari mata kuliah ini ke mata kuliah ini gitu tidak ada. Cuma satu merujuknya ke satu dosen. Tapi yang ini, yang model jaringan itu satu anak bisa mengambil beberapa mata kuliah yang diampu oleh dosen yang lain. Oke, kemudian ada model relasional. Di sini merupakan data yang paling populer saat ini dan menggunakan model berupa tabel yang dua dimensi yang disebut relasi atau tabel. Kemudian memakai kunci tamu atau foreign key sebagai penghubung dengan dosen lain. Oke, model relasional contohnya di situ ada nama dosen adalah saya. Misalkan tadi kelasnya adalah pengantar database dan pemrograman C. Maka akan ada mahasiswa di dalamnya. Kemudian misalkan Bu Disa mengampu matematika tadi. Nah, ini merupakan model relasional seperti ini. Oke, kemudian konsep dasar ketika kita bicara mengenai basis data itu harus ada field dan record. Teman-teman harus familiar terhadap bahasa ini. Field ini merupakan implementasi dari atribut data. Kemudian field merupakan unit terkecil dari data yang berarti atau meaningful data. Ya, berarti ada data yang tidak berarti, Pak? Ada dong. Atau yang bisa kita sebut sebagai raw data. Data yang belum memiliki arti. Ya, kemudian ini yang field ini sudah berarti, artinya sudah dikategorikan, ya, sudah siap untuk diolah. Ya. Dan biasanya disimpan dalam suatu file atau bahkan di basis data itu sendiri. Kemudian ada record, ya. Record ini adalah merupakan field, ya. Field itu berarti nama lainnya adalah kolom, ya. Ya, itu field. Nah, makanya sekarang ada record. Nah, record ini nama lainnya adalah baris, ya. Tetapi record dan field, ya, nanti isinya adalah istilahnya yang disebut sebagai record set, ya. Itu isinya. Nah, kemudian record ini ya saya teruskan. Field merupakan organisasi dalam sebuah record ya, atau beberapa record. Nah, record ini merupakan koleksi dari field yang disusun dalam format yang telah ditentukan. Selama desain sistem, record akan diklasifikasikan sebagai fixed length record atau variable length record, begitu ya. Nah, nanti intinya ketika kita bicara mengenai field, kita bicara mengenai apa? Kita bicara mengenai baris atau kolom, rekan-rekan? Kolom, Pak. Kolom. Oke, kita bicara mengenai record itu berbicara mengenai Baris. Baris. Oke. Oke, betul ya rekan-rekan. Kita lanjut. Nah, sekarang konsep di basis data selanjutnya, dari selama desain sistem, record akan diklasifikasikan sebagai fixed length record dan variable length. Ya. Fixed length record itu tiap instance, ya, instance sebutnya. Record mempunyai field, ya, jumlah bit dan ukuran logik yang sama. Kemudian ukuran length record mengizinkan record yang berbeda dalam file yang sama ini memiliki panjang yang berbeda karena dia berbentuk variabel. Oke, jadi variabel ini bisa berbeda-beda. Nah, kemudian kita bicara mengenai file dan table. Ya. Jadi di sini adalah record-record yang serupa yang diorganisasikan dalam grup-grup yang disebut sebagai file. Jadi file ini merupakan kumpulan semua kejadian atau fakta yang terstruktur ya dari struktur record yang diberikan. Kemudian tabel merupakan ekivalen basis data relasional dari sebuah file. Kenapa ekivalen ya, dari basis data relasional? Karena akan ada hubungan antar tabel yang seperti yang tadi digambarkan di slide yang ada di atas. Kemudian beberapa tipe file ya, ini yang bisa Anda operasikan pada database. Nah, inilah yang nanti disebut sebagai CRUD. Yang kemarin saya pernah bilang manipulasi data. Ya kan? Manipulasi data itu apa, Pak? Kemarin kita tanya. Manipulasi data itu ya kan Pak, merubah data gitu ya. Kemudian ada yang istilahnya penipuan data, malah sampai tekan sana ya. Ini berarti saya ngajarin nipu dong gitu ya. Enggak. Jadi kalau kita bicara mengenai manipulasi data, kita bicara mengenai operasi dasar pada database. Ingat ya, ketika kita bicara mengenai manipulasi data, berarti apa tadi?
Operasi dasar pada database. Ya, berarti kita bicara mengenai operasi data. Apa saja tadi? CRUD. CRUD. Truth, ya. Singkatannya truth. Truth itu apa? Create, read, update, dan delete. Ya, nambah, baca, hapus, ubah. Nah, itu bahasa Indonesianya itu. Ya. Jadi ketika kita bicara mengenai manipulasi database atau kita harus ingat, oh manipulasi database itu berarti operasi dasar database. Apa saja? Yaitu nambah, baca, ubah, hapus atau create, read, update, delete. Ingat ya, itu ya. Jadi catat sendiri nanti. Nah, kemudian kita bicara mengenai kunci atau key ya. Key ini merupakan elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut ya, pada waktu akses atau bisa digunakan untuk identifikasi tiap record. Ada jenis-jenis kunci yang biasanya paling populer itu hanya primary dan candidate, tetapi sebenarnya ada yang disebut sebagai super key, alternative key, gitu ya, atau foreign key dan external key. Yang biasa terkenal ini primary, foreign, dan kandidat. Itu yang paling sering dipakai. Ya. Tapi sebenarnya key-nya ada berapa itu? Ada 6 ya jenis-jenisnya. Oke, yang pertama super key, kumpulan atribut dari suatu tabel yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi entity. Nah, entity itu sama dengan record ya. Jadi kalau kita bicara mengenai entity, berarti sama dengan Record. nah, record sama dengan Entity. Entity. Loh. Nama lain dari entity itu record. Nama lain dari entity itu record. Nama lain dari record? Baris. 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 Nama lain lagi? Koleksi dari field. Apa? Baris dan field. Boleh. Berarti ya paling nama lainnya lagi? Paling gampang adalah isi tabel. Isi Atau tampil. data yang diinput pada tabel. Atau isian tabel. Nah, itu nama-namanya ya. Jadi artinya bisa bermacam-macam. Gitu ya. Tapi sebenarnya merujuk kepada hal yang sama. Oke, jadi entity, record, atau isi tabel itu podo ya, sama. Oke, kemudian ada kandidat key. Nah, ini merupakan super key dengan atribut minimal. Kandidat key ini tidak boleh berisi atribut dari tabel yang lain. Contoh di situ ada tabel katakanlah tabel A di sana. Maka di situ ada ID customer, name, number of pay, dan and amount. Nah, when we are talking about the candidate key over your table, we can see what is the candidate atau who is the candidate key among that field. Ya, jadi kunci tabelnya yang atau kandidat key-nya itu yang able yang mana gitu ya. Nah, carinya gimana Pak kandidat key? Yaitu dia harus syaratnya apa tadi? Ketika mau menerapkan kandidat key, syaratnya harus Atributnya minimal. Oke, selain itu. Tidak boleh berisi atribut dari tabel yang lain. Oke, selain itu, yang paling penting Harus unik. nah, itu dia. Harus unik. Bagaimana Anda bisa mengetahui unik dari sebuah tabel? Kalau di sana biasanya ada ciri-ciri. Ciri-ciri unik itu apa yang bisa membedakan? Gitu ya. Nama boleh sama, tetapi ID tidak boleh sama. Beda 10 itu Gojek. Oke, maka dia bisa menjadi kandidat key. Contohnya di situ adalah ID customer. Customer bisa saja sama ya. Nama Daniel itu kan tidak hanya saya gitu ya. Banyak gitu ya. Nah, tetapi untuk membedakan saya, maka saya memiliki ID customer yang berbeda. Nah, begitu juga dengan number of pay. Itu merupakan kandidat ya. Kandidat itu berarti kan belum dipilih ya. Kandidat itu calon. Jadi belum dipilih, tetapi dia sifatnya sudah unik dari field yang lain dari satu tabel. Paham sampai sini? Insya Allah. Paham ya? Oke, berarti harus unik yang dicari. Jangan cari yang. Nah,
kemudian ada kunci key yang dua. Di situ ada primary key. Ya, salah satu atribut dari kandidat key dapat dipilih menjadi primary key. Berarti kita harus memilih berapa? Satu. Satu. Ya. Kita harus memilih salah satu saja untuk dijadikan primary key dengan kriteria sebagai berikut. Key tersebut lebih natural untuk dijadikan acuan. Natural itu apa Pak? Lagu atau nama band Pak? Natural. Lagu itu ya kayaknya ya. Tapi bukan itu. Ya. Key ini adalah natural itu dalam arti gimana ya yang lebih dari unik, dari yang paling unik gitu ya. Contohnya di situ adalah ID customer daripada number. Ya. Kalau number ya semua orang kadang kalau misalkan dia sampai 100 dia bisa lagi setelah 100 gimana ya balik lagi Pak ke 100 lagi. Gitu ya. Misalkan nomor antrian di suatu apa ya bank gitu ya. Kalau Anda antri kira-kira itu antrinya diteruskan sampai puluhan ribu atau cuma kembali lagi ke 01, 02 gitu kira-kira? Ulang Pak lagi. Nah, itu ya. Number jadi tidak unik. Hanya yang paling unik adalah ID-nya. Itu lebih natural. Nah, kemudian key disebut lebih sederhana. Tentu saja sederhana bukan rumah makan Padang ya. Rumah makan sederhana gitu ya. Bukan. Sederhana, simple, mudah diingat. Dan key ini cukup unik ya. Unik itu tadi. Oke? Ini nanti kita akan berhati. Kemudian ada alternate key. Setiap atribut dari kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key, maka akan dinamakan sebagai alternate key atau kunci alternatif pilihan yang lain. Begitu. Ya. Pilihan cadangan lah biasanya begitu atau kunci cadang. Cadangan. Ya, pada contoh sebelumnya bila untuk primary key dipilih ID customer maka alternate key digunakan yaitu number of pay karena memiliki unik ya, memiliki unik kan. Tetapi kita carinya yang paling unik dari yang unik. Nah, oke, kemudian ada foreign key yang merupakan atribut ya, sembarang atribut yang merujuk kepada primary key pada tabel lain. Nanti kalau Anda hubungkan di dalam MySQL itu kemarin diajari oleh asisten itu berupa harus ada constraint ya istilahnya. Itu akan diambil dari sana. Atau secara gambar gitu ya, secara konseptual seperti ini, ketika kita bicara mengenai foreign key, maka struktur dari tabel itu sama dengan yang ada di primary key. Ya, akan terjadi pada suatu relasi yang memiliki kardinalitas yaitu one to many atau many to many. Oke. Nah, oke. Kemudian ada kunci yang ketiga, misalkan ini contohnya adalah foreign key, ini contoh. Di situ ada kode, dan ada mata kuliah SKS kode dosen. Ya, primernya apa ini? Itu ada kodenya Telkom, ya, tel kan, contoh aja primary key. Kode dosennya siapa? Ya, mungkin Daniel, Darmansyah, gitu ya. Apa adanya siapa lagi? Gitu ya. Maka seperti itu atau Didi, gitu ya. Ya. Pak Didi, kemudian Pak Jerry. Maka kode dosen di sana menjadi primary key, sedangkan kode dosen di tabel sebelahnya sebelah kiri itu akan menjadi foreign key. Sampai sini paham? Dilihat dulu. Paham enggak? Halo? Halo? Maaf Pak, mau tanya apakah bisa diulangi Pak penjelasannya? Diulangi dari mana? Awal? Wah, ini nanti Ya, Pak, dari ini di bagian origin kayaknya. Oh, dari ini ya, dari sini ya. Ya, ya. Makasih Oke. Pak ya. Oke, coba diperhatikan. Jadi ketika kita mau menciptakan foreign key, itu dia syaratnya harus sama struktur tabelnya dengan yang ada di primary key. Jadi ketika ini Anda hubungkan dengan kakakmu kemarin, itu akan harus Anda menambahi constraint, istilahnya gitu. Kalau diketik manual ya.
dia harus dibikin constraint-nya. Tapi kalau yang di konsep nggak perlu di constraint ya, ini langsung dihubungkan. Cara menghubungkannya gimana? Yaitu antara misal ke sebelah itu katakanlah tabel B, yang sebelah kiri tabel A, ya. Nah, tabel A mau dihubungkan dengan tabel B. Caranya berarti saya akan mencari primary key di tabel B, kemudian saya akan membuat constraint-nya di tabel yang A. Ya, strukturnya yang di posisi foreign key itu sama dengan yang ada di primary key di tabel B. Tentu saja nanti isinya sama, orang cuma manggil tok gitu, menghubungkan saja. Tentu isinya sama. Nah, itu 100 ya ada 100, 101 ya 101, 109 ya 109. Tapi mungkin tata letaknya bisa dirubah, tapi isinya sama. Tergantung ketika Anda mau sortir atau tidak. Seperti itu, Mas. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Itu ya. Nah, ini sekarang Anda akan nanti merancang database yang ada di sini. Nah, ini kemarin tadi di kelas praktikum Pak Jerry pernah ngomong. Gimana sih caranya Mbak bikin database pada mulanya gitu, tahu-tahu kita praktek kemudian nongol aja Pak gitu ya. Kita kan nggak tahu dari mana itu asalnya gitu ya, siapa gitu ya. Seperti tiba-tiba nongol aja gitu Pak. Gitu. Nah, ini kita akan belajar yang ada di kelas teori. Jadi silahkan Anda nanti kita akan merancang secara konsep, kemudian kita akan membuat diagram konteks, kemudian ada DFD, ini kalau model native programming, tapi ketika nanti kita akan bicara mengenai object oriented database, itu nanti modelnya ada di kelas diagram, gitu ya. Jadi bedanya itu. Tapi di sini secara mudahnya dulu, ini ada kita kenalkan dengan model DFD dan ERD di sini. Tetapi sekali lagi, untuk DFD dan ERD biasanya berlaku untuk konsep pemrograman berkonsep native programming web. Native programming, bukan web ya. Bisa web, bisa non web. Nah, sedangkan yang untuk sekarang ini kan zamannya object oriented programming, ya. Kan nanti DFD dan ER akan langsung masuk di pemodelan kelas diagram di ML ya. Oke, kemudian ada perancangan secara logik. Ini translasi model ER ke model relasional. Kemudian kita akan merancang secara fisik, menciptakan database, ya, menciptakan loh ya. Ini bukan ngikuti kakakmu kemarin, oh bikin yuk gitu, bukan. Tapi ini bikin kamu sendiri. Kemudian relasi dan hal-hal terkait dengan dalam bentuk fisik. Ya. Oke, yang pertama kita akan bicara mengenai diagram konteks atau konstek diagram, merupakan gambaran kasar aliran informasi dan data yang akan dilakukan oleh sistem database yang akan dirancang. Nah, diagram ini hanya menjelaskan secara umum gambaran aliran konteks dari rancangan sistem yang akan dibuat. Oke, kayak seperti ini. Ini adalah diagram konteks. Ingatlah saudara-saudara, ketika kita bicara mengenai sistem informasi, bagian sistem informasi selalu ada apa saja? Bisa jawab? Bagian sistem informasi. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, dan nilai. Input, Pak. Input, terus? Output, Terus? proses. Terus? Satu lagi. Setahu saya itu dulu, Pak. Satu lagi, yaitu? Satu lagi? Database. Oh, bukan. Yaitu? Satu lagi yaitu umpan balik atau feedback. Lihat baik-baik. Ada input, ada proses, ada output, ada feedback. Gitu ya. Ada internet guys. Saya coba stop sharing. Nah, ini kayak apa sih Pak diagramnya ya? Coba kita lihat. Oke, diagramnya seperti apa ini coba Pak Jadi tampilkan kepada Anda biar tambah ngerti. Tadi yang sudah menjawab Mbak siapa? Sudah cukup benar. Tapi kurang satu, nggak apa-apa deh. Pak Ketua tolong dong dicatat namanya siapa? Tuh, Pak. Iya, Bapak. Silakan mendaftarkan diri di Ketua. Ya. Nanti
Yang bisa jawab Mbak siapa? Mbak Jara. Sarah. Ya, silakan tuh bilang wakil atau ketuanya ya. Nanti ketua yang akan catat dan wakil. Ini Pak Jerry coba akan lihat. Akan saya carikan dulu. Biar Anda semuanya mengerti secara gamblang. Ini coba saya Pak Jerry akan kasih lihat seperti ini. Akan saya share. Ini selalu bagian sistem informasi selalu. Saya share ya. Layar saya. Ini gambarnya seperti ini kira-kira. Jadi diagram ini sebenarnya diagram konteks yang sudah lihat. Nah, seperti ini. Bisa kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan. Ini yang tadi dimaksud Pak Jerry seperti ini. Ada input, ada proses, ada output, ada feedback. Gitu loh. Ya. Ada input, proses, output, feedback. Ini contohnya bisa apapun, ya. Nah, ini Pak Jerry kembali. Itu bagian sistem informasi seperti itu kira-kira. Kalau nah, proses ini sebenarnya kalau Anda hubungkan tadi seperti database itu ya nggak salah juga. Ya. Cuma dia di dalam format sistem informasi itu dia sebagai hubungannya tidak, istilahnya dia hanya masuk dalam proses, tidak disendirikan. Pada hakikatnya kalau kita bicara mengenai yang tadi, ya kita bicara mengenai input, kemudian proses, kemudian output dan feedback. Oke, ini saya share lagi. Oke, kita kembali ke sini. Contohnya di sini adalah sistem pembayaran royalti. Itu ini konteks diagramnya. Di sana nanti ada bagian apa saja, ya. Bagiannya apa saja, gitu ya. Proses itu berarti kotak ya. Nanti lambang-lambangnya itu harus benar dibikinnya. Bagian penjualan, bagian manajer, gitu ya. Ada bagian bank, ada pengarang. Nah ini dia akan konteksnya secara umum, misalkan bagian penjualan itu melaporkan penjualan. Kemudian antara bank dan sistem pembayaran itu ada transfer dan bukti transfer. Kemudian manajer keuangan itu daftar rencana pembayaran dan meng-ACC atau persetujuan. Sedangkan pengarang, ya misalkan buku dan sebagainya, ini ketika dia akan didapat misalkan sudah diterima atau royaltinya akan dibayarkan, dia akan mendapat surat pemberitahuan. Gitu. Ini contohnya kalau sistem pembayaran royalti. Nah, ketika kita bicara mengenai DFD atau data flow diagram, ini sekali lagi ini hanya ada di konsep pemrograman yang masih natif, gitu ya. Karena sekarang sudah OOP, namanya bukan data flow lagi, tetapi disebut sebagai flow of event ya, kalau di UML. Tapi hampir mirip konsepnya, data flow. Nah, DFD ini merupakan hasil rancang dari diagram konteks yang sudah dibuat, yang sudah memuat rancangan tabel database yang akan diimplementasi pada database yang akan dibuat. Nah, contohnya adalah seperti ini. Tadi ya, laporan penjualan, catatan royalti. Ya, satu itu mencatat buku terjual, membuat royalti, jatuh tempo, dan memproses pembayaran. Ya, antara pengarang, rekening bank, dan pembayaran. Nah, jadi ini adalah diagram alir. Ya, ketika sistem penjualan itu mulai laporan penjualan ya sampai nanti
nanti dengan proses pembayaran. Ya. Jadi ini adalah subsistem dari yang namanya proses bayar, gitu ya. Proses bayar ke autor. Jadi ini yang ditangkap adalah satu potret gitu ya, dari sebuah subsistem. Oke, kemudian kita bicara mengenai ERD. ERD ini merupakan model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan secara abstrak, gitu ya. Kemudian ERD menekankan pada struktur relationship data, berbeda dengan DFD atau data flow. Ini merupakan model jaringan fungsi yang dilaksanakan oleh sistem dan biasanya digunakan oleh profesional sistem untuk berkomunikasi. Ini rekan-rekan bisa melihat tayangan saya atau belum ya? Share-nya ya. Sudah bisa lihat share-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya kira nggak bisa. Kalau nggak bisa, tolong bicara ya. Ini saya share lagi. Oh, masih kelihatan? Masih kelihatan sharing-nya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Oke, sekarang full screen ya, bisa lihat? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke, biasanya digunakan oleh profesional sistem untuk berkomunikasi dengan pemakai eksekutif tingkat tinggi dalam berkomunikasi. Ya. Nah, ini lebih kepada data apa yang harus diberikan oleh bisnis mereka, ya bagaimana data tersebut berrelasi dengan data yang lain, dan siapa saja yang diperbolehkan mengakses data tersebut. Ya. Ini dalam ERT. Nah, simbol-simbol ini tidak boleh Anda lewatkan untuk menggambar diagram ERT atau diagram entity relationship. Contoh di situ adalah entitas, proses itu kotak, kemudian ada hubungan atau kondisional itu belah ketupat ya. Kemudian atribut itu secara elips. Nah, kemudian ada kardinalitasnya itu selalu hanya satu atau banyak, 0 atau 1 atau 01 atau banyak ya. Nah, kemudian ada kunci atau garis bawah itu adalah sebagai identifier. Oke, nah terus rekan-rekan, contoh ERD-nya seperti ini, contoh. Ini sudah contohnya yang lain, tidak sama dengan yang tadi. Contohnya di situ adalah proses pengiriman barang ya sampai kepada pelanggan. Jadi dari pengiriman ya, kemudian ini pengirim, kemudian dari mana pengirimnya Pak? Gitu ya. Pengirimnya itu bisa dari pemasok ya, pemasok masuk ke barang, kemudian barang yang digunakan, gitu ya. Kemudian barang yang digunakan itu kan jumlahnya banyak ya, berarti ada kondisional yang cukup banyak. Kemudian masuk lagi ke produk-produknya, gitu ya. Nah produk ini isinya apa? Pesanan, ya pesanan ini untuk apa? Kemudian pesanan ini larinya ke pelanggan dengan cara apa? Dikirim atau mengirim. Jadi ini adalah langkah-langkahnya seperti itu. Jadi ada hubungan-hubungannya. Nanti teman-teman juga gambar ini. Ya, nanti akan bikin seperti itu. Secara konsep. Oke. Nah ini ya. Sekarang latihan, nanti ini untuk tugas Anda, nanti Anda diminta untuk merancang diagram ER dari sebuah kasus aplikasi database sederhana untuk sistem informasi akademik suatu universitas. Ya, dengan ketentuan yang memiliki entitas mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan ruang. Ya. Mahasiswa ini menyimpan semua informasi pribadi mengenai semua mahasiswa. Ya, semua informasi itu nama, alamat, gitu-gitu, atributnya. Nama, alamat, NIM, gitu sebagainya itu. Monggo, silakan bebas. Pak Jerry harus gini Pak, enggak. Pokoknya kamu harus berpikir sendiri, jadi Pak Jerry akan menilai dari sudut pandangmu. Kalau saya menjadi perancang database itu ada, saya dikasih hanya field mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruang, berarti atribut yang saya pakai apa? Ya, silakan berpikir. Kemudian ada di situ ada dosen variabelnya, ya. Atau fieldnya ada dosen, ini menyimpan semua informasi tentang dosen, gitu ya. Nah, dosen itu kira-kira atributnya apa? Kemudian ada mata kuliah.
Nah, mata kuliah ini menyimpan semua informasi mengenai semua mata kuliah yang ditawarkan. Nah, mata kuliahnya harus berapa, Pak? Mata kuliah di tempat kita banyak, Pak. Ya, kita batasi 5 saja, jangan banyak-banyak. Meskipun di tempat Anda banyak itu. Ini minimal 5. Ya. Minimal 5 itu berarti 10 boleh? Ya boleh. Semakin banyak sebenarnya semakin baik. Minimal 5 sudah oke. Kemudian ruang. Ruangnya berarti Anda silakan berlogika. Kalau mata kuliahnya 5, ruangnya berapa? Gitu ya. Silahkan. Ini Pak Jerry pengennya dari sudut pandang Anda. Nanti baru Pak Jerry benerin. Nah, kemudian ya ini setelah itu nanti baru kita latihan normalisasi. Ya. Nah, normalisasi ini merupakan teknik analisis data yang mengorganisasikan atribut-atribut dari sebuah data dengan cara mengelompokkan sehingga terbentuk entitas yang tidak redundan, stabil, dan fleksibel. Normalisasi dilakukan sebagai uji coba pada suatu relasi secara berkelanjutan, ya, untuk proses cerutnya itu tadi. Nah, ini sebenarnya adalah awal mula kalau Anda bertanya, Pak, dari mana saya harus membuat database? Ini dimulai dari data mentah, setelah data mentah kamu normalisasi. Baru kamu bikin di SQL itu. Entah itu MySQL, SQL Server, ya, atau SQL yang lain. Ini adalah pintu masuknya. Nah, kemudian nanti ada bentuk normal yang ke-1. Sekarang saya bicara dulu mengenai bentuk normal 1, cirinya apa? Ya, syaratnya tidak ada set atribut yang berulang dan bernilai ganda. Telah ditentukan primary key-nya. Kemudian ada atribut yang memiliki satu pengertian. Ya, atribut ini tidak memiliki banyak nilai sebenarnya, menggambarkan hanya entitas dan relasi yang terpisah. Kemudian ada normal kedua, ini bentuk datanya sudah mulai dipisah-pisah lagi, ya. Nah, kemudian Anda sudah mulai merencanakan adanya kunci sekunder, gitu ya. Ya. Kemudian atribut-atributnya sudah mulai dibentuk. Dan bentuk normal yang ketiga ini semuanya sudah jadi, siap untuk dibikin di MySQL-nya, ya. Bentuk datanya sudah memenuhi kriteria dari bentuk normal. Nah, sebenarnya sebelum ada bentuk 1, 2, 3 itu adalah ada yang disebut sebagai bentuk tidak normal. Nah, ini belum tercantum di sini. Ini kan langsung normal itu ya. Nah, ada yang bentuk tidak normal. Bentuk tidak normalnya itu diperoleh dari mana, Pak? Kan gitu. Diperoleh dari fakta. Fakta saya dapat dari mana, Pak? Fakta Anda peroleh bisa dari data-data yang ada. Contoh, kalau saya ingin membuat aplikasi perhotelan, berarti di sana ada struk-struk, ya. Hotelnya kebetulan bintang 5 atau bintang 3, di sana ada minibar, ada kolam renang atau fasilitas nge-gym dan sebagainya itu. Ya, ketika itu dikenakan kepada pelanggannya atau tamu, maka di sana pasti akan ada kertas-kertas untuk Anda atau bill istilahnya. Nah, itulah bentuk-bentuk yang tidak normal. Bill-bill itu, kwitansi-kwitansi itu Anda kumpulkan, kemudian Anda buat dalam satu tabel utuh, tidak terpisah. Itulah yang disebut sebagai bentuk tidak normal. Atau dalam bahasa lain bisa disebut sebagai ledger. Nah, setelah bentuk tidak normal itu, kemudian kita bentuk dia ke dalam bentuk normal ke-1. Oh, ini tabelnya harus saya pisah, Pak. Ya, pisahnya 2 atau 3 dulu, enggak apa-apa. Nah, kemudian nanti dinormalisasi bentuk yang kedua. Oh, ternyata 3 ini harus saya pisah lagi, Pak. Menjadi 5, Pak. Enggak apa-apa. Yang penting memenuhi kriteria primary dan secondary key. Juga sudah tidak ada data yang redundan. Makanya ini kita perlu berlatih. Kalau yang kemarin diajari kakakmu itu datanya sudah normal itu sebenarnya, sudah bentuk ketiga. Ketika Anda bikin di dalam bentuk MySQL itu, dia sudah pasti bentuk ketiga. Oke? Nah, ini. Nah, ini contohnya normalisasi. Jadi dalam bentuk semuanya gitu jadi satu, kalau bentuk yang tidak normal. Nah,
Oke, jadi contohnya seperti itu. Kalau bentuk tidak normal itu langsung satu tabel yang utuh. Kemudian nanti ada pecah-pecah dan dikembangkan boleh-boleh. Ya. Itu kan masih campur yang di sini. Tapi ini sudah dalam bentuk normal ke satu. Karena apa? Sudah ditampilkan dalam satu lajur. Sebenarnya ada yang bentuk tidak normal lagi. Tidak normal itu semuanya ditulis gitu ya. Masih acak adul pokoknya. Fil-fil isian di mana? Di tabel itu semuanya ditulis isiannya ya. Itu semuanya ditulis. Oke. Nah, contoh-contohnya. Nah, jadi tabel yang satu ini nanti kita pecah. Jadi mahasiswa ya ikutnya mahasiswa, mata kuliah ikutnya mata kuliah, ya, mata kuliah atau bobot ya ikutnya bobot. Nah, yang lihat kalau di situ ada NIM, mata kuliah dan nilai dan bobot ini belum memiliki kriteria 3NF ya. Karena atribut non K-nya atau nilai ini bobot ini masih memiliki ketergantungan secara fungsional. Ya. Jadi kita harus lepaskan dia dulu. Nah, caranya gimana Pak? Nah, ini harus dibagi lagi. Jadi NIM, mata kuliah, nilai, ini mau dipecah lagi karena dia masih tergantung. Nah, ya. Antara NIM, KD mata kuliah, nilai bobot sendirikan aja. Nah, maka kan ada tabel nilai dan bobot dan ada nilai sendiri. Ya, kemudian itu dihubungkan dengan cara primer dan sekunder ya. Ya di situ nilainya. Jadi hubungan nilai itu bisa satunya primer, bisa satunya sekunder. Itu adalah contoh normal ketiga. Kira-kira seperti itu, rekan-rekan ada yang ditanyakan? Silakan. Untuk sesi diskus. Izin bertanya. Boleh, saya stop. Mau bertanya tentang yang tadi di entity relationship diagram kalau nggak salah. Itu kan tadi ada kardinalitas. Itu boleh dijelasin nggak Pak? Jadi untuk penggunaan kardinalitas itu seperti apa? Oke, nah kardinalitas. Mungkin Pak Diri akan langsung ambil contoh gambar aja ya. Boleh Pak. Kardinalitas itu ada beberapa ya. Ada satu ya. Banyak. Masuk ke RD. Oke, nah ini contoh seperti ini. Carikan ini. Yang lebih gampang. Saya coba share screen lagi. Mengambilkan web terserah ini ya. Yang penting kita bisa belajar. Kita lihat. Oke. Nah ini contoh. Kardinalitas itu seperti ini. Muncul? Kelihatan? Iya, terlihat Pak. Nah, lihat di sini ketika kita bicara mengenai kardinalitas itu contohnya gini. Mahasiswa dengan mata kuliah itu hubungannya apa? Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah. Mahasiswa itu banyak atau sedikit? Hah? Banyak Pak. Banyak, ya kan? Ya, kan satu kelas itu mahasiswanya banyak. Hah? Itu banyak. Mata kuliah itu banyak atau satu? Mata kuliah banyak juga Pak. Banyak. Tetapi nanti ada kalanya mata kuliah itu bisa satu. Gitu ya. Oh, Diambil oleh apa namanya? Oleh mahasiswa itu ada kalanya kamu ngambil cuma satu gitu. Kan nggak mungkin kamu ngambil kelas yang nanti siang kan juga nggak mungkin kan? Iya Pak. Nah, gitu kan contohnya itu. Tapi dalam konsep ini mata kuliah secara general ini dihubungkan dengan dia punya dua stereotip ya. Jadi banyak ke banyak. Mahasiswa mengambil mata kuliah karena tidak ada merujuk kepada mata kuliah khusus di situ.
Misalkan kecuali di situ ada mata kuliah basis data, ya itu berarti banyak ke satu. Tapi kalau mahasiswa dan mata kuliah itu banyak ke banyak. Kemudian dosen, ya dosen itu juga banyak. Bisa saja dia berdiri sebagai N. Tetapi ketika dia membimbing mahasiswa, itu dosen berdiri sebagai Pak? Tunggal atau banyak? Tunggal. Tunggal, ya. Oh, Karena pembimbing itu hanya biasanya pembimbing satunya cuma satu, gitu. Paham? Halo, paham? iya Pak, paham Pak. Nah, itu berarti hubungannya apa? Membimbing. Bimbing itu bisa banyak anak bimbingnya itu bisa lebih dari 5 gitu ya. Itu N. Tapi ada kalanya mahasiswa yang dibimbing itu juga satu. Kalau di situ merujuk kepada satu nama. Nah, kemudian ada dosen berdiri sebagai satu kepada mata kuliah. Nah, misalkan di dosen itu disebutkan nama, ya namanya siapa? Misalnya Pak Jerry mengajar database, ya, atau mengajar misalkan apa? Metodologi penelitian. Nah, itu di kelas C. Nah, itu berarti hubungannya satu ke satu. Tetapi kalau dosen mata kuliah itu bisa saja satu, bisa saja ke N, atau bisa saja satu ke satu. Gitu ya. Itu kardinalitas. Kemudian ruangan. Ruangan itu dan mata kuliah itu digunakan untuk ruangan, digunakan untuk mata kuliah kan gitu kan bunyinya gitu. Jadi harus bisa Anda bahasakan besok harus berbunyi gitu diagrammu ya. Bisa dibaca dengan apa ya dengan nyaman. Nah, ruangan itu sifatnya satu tunggal. Kemudian satu ruangan, satu mata kuliah kan gitu kan. Berarti sifat hubungannya itu adalah satu ke satu. Nah, itu konsep kira-kira kardinalitas seperti itu. Nah, nanti saya coba lihat ini kira-kira yang dalam bentuk database. Saya kasih contoh enggak di blog. Oh, ternyata tidak. Ini kita kasih yang lebih harus dalam bentuk database kayak apa, Pak? Nah, contohnya ini deh. Yang lebih lengkap seperti yang tadi ya. Ada diagram alir dan sifat hubungannya, kardinalitas. Gambar. Bisa muncul kan? Ini kardinalitas ada one to many, many to many to one gitu ya. Balik-balik itu bisa. Nah, ini contohnya adalah one to many ya, many to many gitu ya. Kalau kita lihat, nah ini kira-kira seperti ini tadi tugasmu itu. Tapi nanti Anda bisa kembali sendiri. Pak dosen, ya kan? Nah, dosen itu apa atributnya? Ada NIM, nama, alamat, gitu. Seperti tadi tugasmu ini. Nah, tapi jangan plug ini. Kalau plug ini ya sama saja bohong, gitu ya. Anda kopas, gitu. Tidak boleh. Kamu harus bisa kembangin sendiri. Nah, dosen itu bisa ngapain terhadap mahasiswa? Bisa jadi dosen wali, perwalian, bisa membimbing, bisa mengajar, bisa mengikuti. Mahasiswa ngapain? Mengikuti. Ya, mahasiswa dengan jurusan apa? Misalkan memiliki atau mengambil. Ini sifat dari kardinalitas seperti ini. Dosen mengajar apa? Mata kuliah. Atributnya apa? Kode, nama, S. Gitu. Paham? Kan? Paham? Halo? Insya Allah paham Pak. Ya, jadi dosen terhadap mata kuliah ngapain? Ngajar. Dosen terhadap mahasiswa ngapain? Bisa jadi dosen wali, bisa jadi dosen pembimbing, bisa juga pengajar. Ya, mahasiswa terhadap dosen ngapain? Mengikuti, gitu ya. Mahasiswa terhadap jurusan ngapain? Miliki atau menjadi anggota. Katanya kata kerja ya, yang dipakai ya. Oke. Yang lain? Nah. Oke Pak. Nah, kemudian nanti Anda tandai primary key-nya yang mana, Pak?
ini ID kuliah di garis bawah ini sebagai primary key-nya. Ini yang sebagai primary key, Pak. Nah, ini ditandai dengan garis bawah. Manakah kandidat key-nya? Kalau di sini ada key yang banyak gitu ya, kayak tadi ada nomor-nomor ya, itu bisa menjadi kandidat key. Tapi yang ada primary key itu dicoret satu. Oh, ini ada tulis coret satu, belakangnya P, bawahnya P, coret dua, C, kandidat key. Bahkan seperti itu. Kemudian nah ini apa namanya, hubungannya tadi kardinalitasnya ya. Oke, ini hubungannya kardinalitasnya, mahasiswa berrelasi dengan dosen di mana dosen dapat menjadi wali ya. Di satu ke banyak, itu banyak, banyak ke satu ya, banyak ke banyak gitu loh. Logonya seperti itu. Ini yang sudah dalam bentuk. Nanti teman-teman juga mengikuti prosesnya ini. Ya, seperti itu. Nah, ini pertama kamu bikinnya seperti ini dulu. Ya, ERD sementara istilahnya. Kemudian masuk ke dalam atribut penentuan primary. Setelah itu baru kardinalitas. Jadi urut ya, jangan langsung dihantam sama ya. Jadi bingung kalau dihantam. Saat yang sama. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, Pak. Tadi berarti simbol N itu untuk non, ya Pak? Simbol Atau N atau M itu biasanya simbol untuk banyak. oh, M atau N itu untuk banyak. Atau tidak, atau belum didefinisikan, atau tidak terdefinisi. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, ini siapa tadi yang bertanya? Silakan dicatat, Pak Ketua, Wakil, Bu Wakil. Iya, Pak. Ya, oke. Oke, mungkin itu ada lagi pertanyaan? Dicatat ya, nanti besok ketika biasanya kumpul-kumpul nilai, Pak Jerry akan nilai secara fair gitu ya, secara adil. Siapa yang masuk semuanya gitu ya, siapa yang pernah aktif gitu ya. Nah, nanti tugasmu adalah Anda membuat yang tadi, sederhana saja seperti itu, tetapi tidak boleh seperti yang ada di contoh yang ada di internet. Dan masing-masing orang besok akan punya kesempatan untuk presentasi minggu depan. Jadi kelasnya itu akan kita gunakan untuk Anda presentasi. Ya. Jadi jangan Pak Jerry doang gitu ya ngomong, tapi Anda harus ngomong. Ya, silakan. Tadi seperti tadi boleh Pak, ya boleh. Maksudnya apa? Mencontek yang tadi boleh Pak, boleh. Gitu ya. Cuma atribut-atributnya tolong jangan juga mencontek gitu ya. Nggak baik gitu ya. Jadi yang dicontek itu adalah hubungan relasinya atau Anda silahkan menurut pemahaman Anda sendiri. Pak Jerry malah lebih senang. Jadi Anda jangan takut salah gitu ya. Ingat loh ya, jangan takut salah. Paling kalau salah di sini kita hanya akan bermaaf-maafan di hari Lebaran, ya kan? Maaf lahir batin Pak, kan gitu kan? Jadi jangan takut salah. Silakan Anda mengeksplorasi diri, justru salah itu ya nanti akan Anda ingat. Oh, kemarin ternyata keliru ya. Tapi jangan istilahnya contek miliknya yang sudah ada. Ya. Karena nanti Anda akan kehilangan rasa percaya diri, kemudian begitu nanti ada soal saya modifikasi sedikit, Anda langsung kelimpungan. Ya. Jadi Pak Jerry tidak mengharapkan seperti itu. Silakan Anda merancangkan. Tapi mirip seperti itu tadi. Bentuk yang ERD sementara, kemudian masuk ke penentuan primary key, kemudian masuk ke kardinalitas. Oke? Nah, tadi soalnya sudah ada di LMS itu sudah ada. Di PPT-nya itu. Itu tinggal ngumpulin aja. Oke, rekan-rekan, yang gambarnya pakai apa Pak? Ya silahkan menggunakan diagram, software diagram banyak ya. Dia boleh Visio, gitu ya. Atau pakai Corel Draw juga boleh, tidak masalah. Yang penting tanda-tandanya harus sesuai dengan yang tadi, tanda-tanda apa namanya? Yang sudah kita tentukan tadi ya. Logo-logonya, lambang-lambangnya itu tidak boleh bikin sendiri. Ya, harus sesuai dengan konsep dari ERD ya. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan, ya, teman-teman. Ada lagi? Monggo.
Silakan, monggo yang mau ditanyakan kembali. Halo? Pak, maaf mau tanya itu nanti sistem pengumpulannya gimana, Pak? LMS dong. Oh, di LMS. Terakhir tanggal berapa, Pak? Terakhir ngumpulin tugasnya? Oh, nanti tuh lihatnya di LMS. Lihatnya lalu di LM. Lihatnya Makasih, Pak ya. Silakan, nanti biasanya Pak Jerry akan ini biasanya. Apa namanya? Pak Jerry akan memberitahu. Silakan rekan-rekan tugasnya dicek gitu ya. Entah itu malam. Jadi nanti silakan Anda menyimak. Oke? Jadi nanti akan ada tugasnya itu, tapi yang jelas soalnya kan Anda sudah ngerti itu. Saya harus ngapain, ya kan? Silakan aja dibuat dulu. Tinggal masalah kumpul lagi sih, ya masalah ini aja, spelling. Masalah ya kalau udah dibuat tinggal kumpulin aja, submit selesai. Kira-kira seperti itu, rekan-rekan semuanya? Baik, Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? aman. Bismillah. Cukup? Baiklah, kalau cukup, hari ini Pak Jerry cukupkan sampai di sini. Nah, untuk mata kuliah ini, tolong rekan-rekan untuk selalu istilahnya memantau. Nanti ya, bertanya juga boleh, bertanya kepada saya atau asisten kakak-kakakmu yang asisten dosen itu boleh, ya. Nah, nanti suatu saat kakakmu juga akan saya undang di kelas ini atau mungkin modelis asinkronus untuk menjelaskan yang jadi Pak Jerry punya banyak opsi terhadap Anda, punya banyak variasi dalam mengajar. Kira-kira seperti itu, ya. Karena waktu juga yang memisahkan kita, akhir kata Pak Jerry ucapkan selamat pagi, ya. Jaga selalu kesehatan, ya. Dan hati-hati, tetap saling menjaga sesama, ya. Kuliahnya tidak saya panjangkan, rekan-rekan, ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through colored glass, time goes on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shape my smile.